Teret, 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 teret. Wow. Ini dia guys. So what's up guys, sekarang balik lagi di channel kita Media Amorfati. Sekarang kita bakal kumpas tuntas motor Amorfati. Siapa itu motornya? Ini dia Dude 130cc. Kita bakal kumpas tuntas habis dengan Haji Apo dibarengi mekanik Amorfati. Sekarang kita bakal apa Mas? Kita bakal ya mungkin apa ya, kalau mereview terlalu lumrah terlalu banyak pakai bahasa itu ya, kita kupas aja apa yang dipakai spare partnya Amorfati dan partnya apa aja lah gitu yang dipakai. Nah sekarang dari mana dulu? Depan dulu. Ini pakai body oil masih nggak? Body fiber. Oh fiber. Wah fiber dicetak itu masih. Di sini pakai bahannya Pirelli Diago Corsa. Shockbreakernya ori? Masih ori, cuma ori ribbon. Oh di ribbon. Di sini juga apa ini KTC ya? Produk dari KTC. Oh KTC. Sini guys, kita lihat apa nih dalamannya, kita buka. Dibuka ada apa guys? Ini CDI-nya Power Mac yang biasa aja, nggak programmable, 2 band biasa yang kita pakai. CDI BRD 2 band yang dipakai motor ini. Ini Aku biasa ya. punya Mio. Knalpotnya pakai yang standar mas? Ya kan diwajibkan regulasinya menggunakan knalpot dan karbu standar modif. Standar Tapi dimodif. Oh dibobok. Dibobok. Tapi boboknya bebas. Tapi ya ada aturan tersendiri dari bobok. Misalkan ujungnya harus wajib standar, tapi pipa boleh diganti dengan satu ukuran. Oh pipa Sampai diganti. Diperbesar, boleh diperbesar. Ini shockbreakernya pakai apa sih? Untuk shockbreaker sendiri Moto One. pakai Moto One. Moto One Racing. Yang identik dari motor ini apa mas? Identik dari motor masih Yang beda daripada yang lain. apa ya? Sama aja kalau Penampakan luar. Dalamnya yang beda. mungkin alhamdulillah diberi kemudahan bisa ditekan. Mitosnya nih mas, biasanya kan kalau balap suka ada kepercayaan sendiri ya, setiap orang balap. Dulu juga balap Tamiya harus diapain dulu motornya, atau diceburin atau dikencingin lah. Oke. Nah kalau si Dude ini ada khusus kayak gitu nggak sih? Alhamdulillah motor ini termasuk nggak rewel, jadi paling juga ngecek aja sih, kayak apa, rem nggak bocor, terus ring sehalnya masih bagus, terus lagi apa, bersihin karburator gitu paling ngecek. Gak ada ritual khusus ini si Dude tuh gak boleh diapain atau harus diapain, gak ada. Ada, paling berdoa sama yang maha kuasa.
Nah, sekarang kita boleh nih masih kita bongkar sampai isi mesinnya guys. Boleh. Kita Bongkar sampai Z. Ya, check this out guys. Sekarang bongkar apa nih mas? mesin dong. Kan katanya mau dikupas tuntas. Sampai ke akar-akar. Pada penasaran. Pengen tahu dalamannya motornya sih. Nah, ini businya apa nih mas? Ini mah pakai busi NGK yang G-Power itu, yang tipenya ini nih tipenya. Kita pakai tipe yang CR8 EGP. CR8 EGP. NGK G-Power. Wih. Bongkar guys, sekarang dibongkar mesinnya. Kita lihat dalamannya kayak apa. Wih. Manage. Ini apa mesti namanya? Ini magnet. Dibubut. Boleh dibubut. Dibubut boleh. Regulasinya atau aturannya boleh dibubut atau dikopong. Dikopong tuh kan di sini ada batu magnetnya, boleh dihilangkan. Kalau enggak ya dibubut seperti ini. Kan asalnya tuh diameternya 110. Ya itu terserah mau dibikin berapa, mau 107, 108 atau berapapun terserah. Yang Fungsinya apa sih mas? Dibubut atau enggak, bedanya apa? memperingan beban bobot Bobot? si magnet itu sendiri. Oh. Jadi memperingan aja, tapi dengan catatan kipasnya ini harus tetap terpasang, kipas bawaan. Ini ada apa aja nih mas yang dirubah dari keseluruhan ini mas? Yang diganti maksudnya ya, diganti kita yang jelas sih per klep diganti. Per klep? Ya, per klepnya ini diganti pakai MTN Spring Japan. Produknya ini ya mas? Iya, ini MTN Spring Japan, tipenya yang MTN GL002 yang dipakai di 130 dan 115-nya Amorfati. Yang 150-nya juga? 150 beda tipe. Oh, beda tipe. Kalau yang FFA? FFA pakai hampir sama dengan yang 150. Terus juga retainernya kita ganti yang titanium. Retainer tuh yang mana mas? Retainer ini nih, retainer. Oh. Diganti pakai produknya Kawahara biar lebih ringan. Kalau ini per klep ada model-modelnya nggak sih mas? Ada modelnya tuh, ada yang apa? Kalau yang Jepang gitu dia lebih pendek tapi kawatnya besar, diameter diameter si kawatnya itu sendiri besar. Kalau soal fungsi hampir sama. Dia ada perbedaan setiap merek atau bukan setiap merek, setiap tipe. Beda, tingkat kekerasannya mungkin yang berbeda. Oh, itu tergantung kesukaan. Itu mah balik lagi ke apa? Bukan kesukaan sih, mekaniknya yang pengennya speknya seperti apa, karena mungkin profil cam juga bisa menentukan apa maunya dari ini harus keras atau lembek juga mampu. Dan ini yang dirubah, gigi timing jadi ganti, bukan standarnya. Gigi timing diganti. Timingnya diganti pakai yang adjustable, yang bisa di adjust, bisa di apa, maju mundur, biar mempermudah pada saat driving. Habis ini bongkar apa lagi nih mas? Ya kita lihat dalamannya, pengen lihat isi pistonnya kan. Udah Piston, terus bagian CVT apa yang dipakai,
dan berapa gram yang dipakai. Ini apa nih mas? Ini manipul. Jadi manipul wajib standar. Manipul ini wajib standar karena kita kan balapnya kelas standar judulnya. Jadi yang harus standar tuh ini harus apa? Kepala silinder harus standar, nggak boleh ada las-lasan bagian luar ataupun perekat lem dan lain-lain. Jadi penampang luar harus standar, baik knalpot maupun karburator dan ini bagian ini. Wow. Ini dia guys. Ini apa namanya masih? Klep Klepnya kok beda? ukurannya Ya, kanan Beda. sama kiri. atas bawah. Iya, Atas bawah kali. atas bawah. Ya memang begitu dari sananya. Dari sananya emang begitu. Perangkat ini Gak dilem sih. enggak, Kenapa? kan nggak bocor. Aduh, aku patah ini ya. Ah, mana patah? Patah anak kemana ya? Kok bisa patah guys? Udah dibongkar lagi. Kok bisa patah masih? Kayaknya kemarin pas seperut itu jatuh keinjak atau bagaimana? Oh, Soalnya saya kalau patah di dalam nggak akan mungkin. asal jangan keluar di dalam. Astagfirullah. Wow. Wow. Nah, sehernya nih guys. Ukuran berapa nih mas? Kita pakai ukuran 55. Kalau regulasinya? Batasnya 55. Batasnya 55. Dibongkar. Mas Aji. Pistonnya pakai apa nih mas? Kita pakai produk dari NPP. NPP. NPP dan pakai aplikasi motornya Kawasaki KZ. Berarti kalau 55 itu KZ ukuran oversize 200. Dibubut juga nggak? Dibubut, otomatis harus dibubut. Apanya tuh? Ya bagian ini aslinya kan bentuknya tidak seperti ini. Oh. Kita sesuaikan dengan domnya ini dan dicoak. Kalau pinggiran ini Ini sama dibubut. fungsinya apa sih? Fungsinya ya yang penting dia nggak nabrak ke bagian silinder head, udah gitu aja sih. Oh. Dan kompresinya sesuai aja. Kita mau cek si klepnya bocor atau tidak. Cara ngeceknya gimana mas? Nah, cara yang paling mudah ya, masukin bensin ke silinder. Terusnya ada alatnya lagi, cuman ini Manual. kearifan lokal. Kita lihat di sini ada rembesan atau tidak. Oh, ada rembes nih. Kelihatan nggak di kamera? Mana ada rembesan? Kelihatan nggak sih? Tuh basah. Bukan ini di sini, sedikit sih sebetulnya. Segitu masuknya rembes. Ada Ini nih ada yang mau keluar. ada yang gitu. mau keluar itu. Segitu rembes masih? Tapi ya aman sebetulnya, cuman lebih bagus ya nggak ada. Kalau rembes nantinya bakal gimana tuh? Kompresinya berkurang, Kompresinya berkurang. bocor, tenaga juga otomatis Nah. akan berkurang. Ya, harus ditambal apa gimana mas? Harus dilihat bocornya tuh karena kotor atau memang settingan ambles atau klepnya kurang bagus. Kita harus lihat dulu, tapi saya rasa ini hanya kotor biasa, tapi sebetulnya masih aman, nggak dibongkar juga. Nanti kan dipakai apa, mesinnya nyala lagi pun dia akan nutup kembali. Kita lihat yang X-nya baru ini. Yang ini yang X, klep yang X Aman. aman, nggak ada kebocoran. Bagus, berarti kita apa, kita bongkar
menggunakan yang klep innya saja. Biasanya bocor karena apa sih Mas? Ada yang ganjal. Oh, ada Jadi yang ganjal. antara apa namanya teh kontak 45 derajat di shifting dan klep itu ada yang ganjal dia. Itu kotoran karbon ataupun apa yang masuk, tapi biasanya sih dari kotoran karbon itu sendiri. Karbon. Ini juga dibubut masih enggak? Ini pakai enggak dibubut ini. Masih standar, cuman diganti linernya aja, boringnya aja. Kan diperbesar lagi kan, maksimal kalau standar itu 54 kalau salah. Itu sudah paling maksimal untuk ukuran boring standar, dan dipakai ukuran piston 54 udah nggak bisa naik lagi. Kalau misalkan ingin 54,5 bahkan lebih 55 dan sebagainya, dan seterusnya itu harus diganti boringnya, digedein lagi ukurannya. Sekarang kita lanjut kemana nih Mas? Ini kita mau bongkar klepnya, kita sekir-sekir sebentar, kita lihat ada kotoran apa yang nempel di klep, jadi bikin bocor itu. Terus lagi ya kalau misalkan nggak parah banget, cuma dibersihkan, kita pasang lagi. Kalau nggak ya kita harus sekir. Kalau daleman ini nih Mas, ada yang diganti nggak sih? Truk as sendiri saya masih pakai truk as masih standar, nggak diapa-apain, nggak digeser torsi, naik langkah dan sebagainya. Tapi masih boleh? standar, dar. Tapi regulasi boleh? Regulasi kalau geser torsi boleh, kalau naik langkah nggak boleh kalau kelas standar. Cuman saya belum pernah coba sih yang geser torsi gitu, efeknya gimana saya belum pernah Oh, coba. belum pernah Nanti coba. mungkin kedepannya kita coba. Sekarang kita bongkar per klep masih. Bongkar klep yang in. Loncat. Tuh, udah kebuka. Kok nggak harus buka ini masih? Karena saya lubangin di sini. Tuh. Oh, lubang. Jadi saya tuh kan orangnya kadang kalau khususnya di lapangan takut ada kebocoran ataupun per klep patah, itu kan waktunya cukup lama. Jadi harus bongkar timing. Kalau bongkar timing, gear timing ini otomatis harus ngedaya lagi. Cara cepatnya gimana caranya tanpa harus bongkar membuka gigi timing ini, si pelatuknya yang ini bisa terbuka. Jalan satu-satunya ya harus dilubangin bagian ininya. Oh, lubangin sendiri ini. Lubangin sendiri. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sesuai dengan ukuran yang si as pelatuknya ini. Oh, jadi tinggal dicabut aja. Tinggal didorong aja ke sana. Kalau ini nggak dibolongin, harus buka Harus ini. buka gigi timingnya. Oh, pantesan barusan di apa? Didorong, Didorong doang keluar langsung kebuka kan. Oh, gitu simpelnya, mempermudah kerjaan ya. Pekerjaan. Lebih cepat juga. Sih. Oh, soalnya kalau di balap emang riweuh, panik. Panik terutama, dan waktunya kadang Mepet. yang harusnya cepat jadi lama karena panik tuh tadi. Panik. Nah, ini buat teman-teman yang mau coba juga dilubangi ya boleh, asal jangan sampai sini lubangnya. Jangan sampai mana Mas? Sini sih. Ini batas yang dari lubang sini ke sini tuh. Dan ini lubangin aja, pasin aja lah. Pakai bor sendiri apa? Pakai bor gimana? sendiri. Ini bor ini. Karena ini nggak mungkin keluar juga, aman. Karena kan di sini tuh ada yang nyangkut di sini. Apa bahasa Indonesia nyangkut deh? Nyangkut. Nyangkut di sini. Jadi ini kesangkut ke as angker ini, baut angker. Jadi aman, nggak akan lepas ke sana. Kita buka per klepnya guys. Laku 2 Mas. Ini di double namanya tuh istilahnya. Jadi buat meminimalisir kalau andai kata di
misalkan si per yang besarnya ini patah, jadi per kecil ini masih menahan, tapi dengan catatan yang kerasnya juga jangan terlalu keras banget. Jadi misalkan ini patah, ini masih bisa buat nahan buat kerja maju mundurnya klep. Tapi boleh mas, nggak apa-apa. Boleh, nggak masalah. Nah, sekarang kan kalau patah ini akan hancur, nabrak piston, bahaya. Tapi kalau misalkan lagi balap nih mas, per yang gede ini nih patah, Ya. bisa kelihatan nggak? Beda kok, si tenaganya juga. Tenaganya ngurangin, cuman Ngurangin. biar nyelamatin si ini nggak hancur gitu. Nggak tabrakan lah, masih bisa. Nah, sudah jalan. dorong si klep ini maju. Nah itu pakai klep apa mas? Ini kita pakai klep punya, kalau nggak salah ini teh Bison. Bison. Saya pakai Bison, diperkecil jadi ukuran 2, ya sesuai kan regulasinya diameter payungnya itu wajib standar, diameter standarnya itu 25,5 dan X-nya 21. Ya kita perkecil lagi dan panjangnya sesuaikan dengan yang kita mau. Kalau ini Kalau wajib. panjangnya mah nggak bebas lah itu mah. Kalau ini lebar si payung ininya nih Lebar. Nah, lebar payung ini 25,5. ininya regulasinya. Regulasinya wajib segitu. Kalau masalah batang, kalau nggak salah regulasinya tuh boleh 5, boleh 4,5 bebas. Atau dan bahannya pun mau pakai titanium, mau pakai hollow sebagainya itu bebas. Yang penting diameter payungnya ini 25,5 sesuai ukuran motor standar. Lanjut ke bongkar CVT kirian nih guys. Gimana nih CVT kirian motor balap? Nah masih motor dari semua pembalap yang ngebedain motor ini kencang apa sih mas? Bedainnya kencang itu yang pertama, biasanya ya kalau saya terpaku pada flow yang masuk. Ini tuh di sini ada Oh ini yang beda. Iya, menurut saya. Ya kan semua regulasi misalkan pembalap 115 cc Nah, tapi beda gitu. kalau saya sih lebih ke ini portingan ini, flow-nya. Jadi di sini tuh ada flow namanya, ada berapa CFM. Nah kita cari yang sebesar-besarnya dengan diameter misalkan 25,5, tapi flow-nya yang besar. Pertama itu, kedua dengan Nah. as atau cam. Masih kalau ini flow emang ada ukurannya. Kita tuh kalau morting itu Ada. Kalau saya sih tetap berpaku maksimal 90% dari diameter klep, berarti 25,5. 90% dari 25,5 mm si porting ini. 90% dari 25,5 25,5 ukuran si porting ini. portingan Tapi itu ya entah gimana caranya bikin flow-nya ya sebesar-besarnya gitu. Dengan persentase 90% itu tadi. Nah, dengan begitu kalau flow-nya besar, otomatis bahan bakar yang dibakar pun lebih besar dan daya ledaknya lebih besar juga, berpengaruh pada power mesin itu sendiri dan ditunjang oleh kecocokan token S atau cam ini. Karena berbeda-beda juga tiap mekanik itu bikin camnya gimana tuh? camnya ya gini aja cam, cuman kan mungkin perbedaan dari bentuk profil, baik itu angka durasi, overlap, lip, dan LSA itu berbeda-beda dari tiap mekanik. Itu mah apa istilahnya teh, bebas berkarya lah. Bebas berkarya. Oh berarti dari motor balap itu intinya tuh ini cam sama porting. Dan nanti dibantu oleh bagian CVT kalau motor matic. Kalau motor bebek mungkin ada gearbox, ada balancer dan sebagainya. Dari intinya cam ya sama porting. Berarti kalau beli camnya doang di Mas Haji bisa? Bisa.
dengan misalkan Tapi sama. ya. Kalau misalkan di kopi juga adalah selisih 1 derajat 2 derajat itu wajar. Di mesin kopi itu nggak akan mungkin persis sama banget ya, nggak mungkin, paling kalau nggak kurang ya lebih sedikit, tapi oke lah. Emang Mas Di bikin cam ini dari mana? Dari ngira-ngira apa gimana Mas Di? Ya kita punya misalkan, misal ini saya pengen bikin noken asnya itu buka dan tutupnya misalkan 52 ya kita buat bentuknya itu, dan misalkan lipnya 9 ya gimana caranya kita buat, kita dial kan, oh ini masih kurang kita geser lagi, gitu aja sih. Yang nge-master lah, ada mesin master camnya di dalam. Di master. Ya, lanjut Mas Di. Sekarang bongkar apa lagi nih? Bongkar CVT. Bongkar CVT guys. Apanya bolong? Kok bisa bolong Mas Di? Biar bisa lihat dalamnya. Apa enggak? Biar aja. Biar adem aja. Tapi kalau kehujanan nggak apa-apa. Jangan kita tutup pakai lakban gini nih. Jatuh kemarin. Nah, ini Ininya nggak dibolong-bolongin gitu Mas Di? enggak sih, enggak pernah. Gini aja nih, lihat nih. Tuh, enggak ada yang aneh kan? Sama aja lah bagian ini mah. Nah itu apa Mas Di? Ini ganjal ring ini. Ring slip kalau ada banyak orang bilang. Ukurannya? Kalau ukuran sih tergantung mesin itu sendiri, maunya dia pakai yang tebal atau tipis. Kebetulan motor ini pengennya yang tebal. Dan tapi rollernya berat. Rollernya tuh 37 gram kalau motor ini. Makanya tenaga bawahnya agak lemot. Agak lemot. 37 gram sama derajatnya 13,5 derajat ininya nih 13,5. Ini dibubut derajat derajat. dibubut. Derajatnya doang nih Mas Di. Derajatnya doang, ini kan ngederajat. Kalau ini dalamannya? Dalamannya mah gini doang. Tuh. Lollernya ini pakai yang berapa gram? 37 gram totalnya tuh berarti ya totalnya 37 gram, bagi aja 6 berapa. Oh, totalnya 37 semua. Iya. Ininya dibubut juga. Ini mah dikerok aja bagian dia. Bagian ini dikerok. Bagian ininya dikerok. Oh iya. Lollernya pakai apa tuh Mas Di? Saya pakai Vario. Pakai Vario. Pakai Vario. Oh, Beat pakai Vario lollernya. Pakai Vario boleh. Regulasi masih boleh, kecuali 115 cc itu wajib pakai bawaan motornya ini. Itunya KPY, bukan KPB. Kalau ini kan KVB. Ada yang aneh lagi nggak nih? CVT ada yang aneh nih nggak? bagian sini kita buka. Kita bongkar nih, ada yang aneh. Ininya pakai merek apa Mas Ci? Orisinil Honda. Orisinil Honda. Oh nggak yang racing Mas? Bener pakai sih. Macet ya. Waduh, macet guys. CVT-nya pakai yang Pakai per Kitako ukuran 1500. per kita ukuran 1500 rpm. Ya 1500, dan per gandanya juga 1500. Oh, nggak pakai yang 2000 Mas Ci? 2000 enggak lah ya, terlalu keras. Kalau yang Tapi 150? kalau bagian sini tuh, bagian sip itu harus menyesuaikan juga Mesin. dari mesin. Ini mah nggak bisa kita patok. Ini harus pakai ukuran berapa, harus pakai misalkan rollernya berapa gram, atau pernya pakai ukuran 2000, 1500, 1750. Itu mah balik lagi ke power mesin yang depannya. Ini hanya membantu. Yang membantu. Jadi Mas settingan roller sama CVT ngaruh juga nggak track balap? Ngaruhnya paling juga kan misalkan yang ini butuh harus ringan, itu aja sih, harus ringan bagian roller biasanya.
sama ring slip itu tadi kan, oh ini masih kurang slip, nah gitu kan kita ganjel lagi ringnya pakai yang lebih tebal lagi, tambahin lagi berapa 02, 03, dan itu berpengaruh 02 sampai berapa misalkan, sampai kalau Mio itu kan 1,3 mili gitu. Oke. Nah ini dalamannya, nanti berhubung ini mau Jumatan, kita lanjut lagi habis Jumatan, oke? Oke. A few moments later. Lanjut guys, sekarang lanjutin ngobrolnya guys. Hai guys, maaf tadi kepotong Jumatan, sekarang kita teruskan lagi video. Tinggal assembling atau pemasangan motornya Amor Matic. Alhamdulillah nggak ada kerusakan ataupun apalah itu, jadi bisa langsung kita pasang ulang kembali tanpa harus mengganti partnya. Oke, kita pasang kembali. Jangan lupa kasih oli biar licin, kalau enggak mudah ini. Oh, apanya kasih oli mas? Ininya, Masukin itunya. biar licin. Kalau perut nggak enak kan. Cap nih besi. Kalau olinya itu mas apa mas? Bebas itu mah olinya. Oh, ini mah oli apa aja lah. Yang penting licin. Yang penting licin. Minyak goreng boleh? Jangan. Nanti bau asin. Ini ada pelumas. Ini bekas balap kemarin, alhamdulillah. Ringnya masih bagus, pistonnya masih bagus. Nggak ada Ring ininya nih. ya ring ini, ada ring piston. Ring seher orang sini bilang. Tapi mas ini biasanya suka copot terus, kenapa sih mas? Apa tuh? Ini Copot apa ambrol? Hmm? Hah? Copot atau ambrol? ambrol. Ambrol ya. Apa ya, saya juga nggak bisa ngejelasin. Kadang ada juga yang mesin tuh gampang banget hancur ininya, nggak tahu karena mungkin RPM-nya tinggi atau torsinya lebih besar. Saya sih lebih ke kayak ini, kayaknya mah terlalu tinggi RPM-nya. Ini emang ini fungsinya buat apa mas? Pendingin. Kebetulan aja, bukan kebetulan lah, memang regulasinya mewajibkan kipasnya itu terpasang. Regulasi kelas apa aja tuh mas yang Kelas mewajibkan? standar khususnya kelas 115 sama 130 itu wajib pasang kipas dan tutupnya, tutup mesin ini. Kalau 150 enggak? 50 enggak? Kalau 150 ini juga boleh kepasang apa enggak? Mau dipasang boleh, enggak juga enggak apa-apa, tidak diwajibkan. Bongkar, pasang, bongkar. Ya, begitulah motor balap nggak ada habisnya, nggak ada selesainya. Kadang itu udah dipasang gini, kita coba latihan tahu berubah, Bongkar lagi. bongkar lagi. Atau di dyno kok hasilnya nggak Kurang. seperti biasa, bongkar lagi, cari apa penyebabnya dan cari solusinya bagus. Kalau ini 130 karbunya apa mas? Standar dimodifikasi di rimmer, Standar tapi boleh, boleh diperbesar, diperbesar. asal jangan sampai ada lem di luarnya atau ditambal. Kalau yang sampai bolong sih nggak 130, masalah. 130 standar judulnya, sama 115 yang standar. penting si karbunya bawaan pabrik. bawaan pabrik, bawaan motor ini, nggak bawaan juga Dibubut pokoknya boleh. Kalau 115 sama juga, wajib itu hukumnya, kecuali judulnya tune up. ini di lem. Lagi sedikit sih, ini kebanyakan ya. Nggak perlu dilem juga, nggak ini sih, nggak bocor ini. Salah saya kira aja tipis banget biar supaya agar depannya apa? Oh iya, setiap kali
kita udah bersihin kayak silinder head body ataupun piston. Kalau mau dipasang jangan lupa harus selalu dikasih oli Coba ya, mas licin sebelum masuk. dimasukkan, karena nanti pada saat awal hidup tuh oli itu langsung nyembur ke sini. Ini oli kesini nggak apa-apa gitu kan? Nggak apa-apa, nanti kan dibersihin. Ini kita pasang. Ini nggak ada dial ya ini. Nggak akan rubah. Ya. Kemarin juga alhamdulillah udah bagus sih sebenarnya hasilnya pas terakhir balap di Brigiditor. Masih alhamdulillah Depin masih kebagian podium 1 sama 2 nanti. Kayaknya ini masih agak padat kompresinya. Kita kejar di businya diganjal lagi biar kurangi. Businya diganjal. Itu ditambahin lagi ringnya di sini. Oh, tambahin Sedikit ring. sih sebetulnya, tapi aman, masih nggak ada gejala ngelitik atau gimana. Langsung dipasang lagi klepnya. Oh iya, jangan lupa kasih oli juga batang klepnya sebelum pasang ya. Mas itu kalau ininya pakai apa? Per ininya, per ganjalannya. Saya Per serep. pakai bisa pakai CS1. CS1? CS1 Honda. Oh, Kalau enggak pakai ini per klep juga Mas Ji? Iya, ini per klep. Jadi kan si Shogun ataupun CS1 itu dalamnya itu double. Ada yang besarnya juga, ada yang kecilnya. Oh. Nah, yang kita pakai yang kecilnya aja, yang besarnya dibuang. Yang besarnya ya pakai yang Tapi kecil. CS1 Tadi gede juga kayak gini. gede juga sama. Ada dua, enggak? Ada dua sama. Oh, Jadi, ada ganjalannya juga yang ada. CS1. Jadi satu paket kayak begini nih. Sepaket gini kalau CS1 ataupun Shogun. Oh. Ini kebetulan saya pakai Shogun. Shogun itu Shogun. Shogun R. Nah, jadi kita ambil per dalamnya aja. Nanti kita potong sesuaikan dengan lipnya. Kita potong itu, ini dipotong. Kelihatan nggak? Tuh, dipotong. Digerinda potong. Sesuaikan aja nanti. Oh. Iya, Pakai Shogun. Kalau enggak, ada juga kalau misalkan diameter ininya kecil kayak per klep Jepang gitu, pakai KZ. pakai KJ. Dalamnya pakai punya KZ. Kita pasang. Kita pasang lagi semuanya guys. Sekian video tentang Dude 130-nya Mormati. Jangan kemana-mana, tonton terus, stay tune terus di channelnya Amorpati. Next video kita akan bongkar 150 Amorpati, yaitu yang namanya si drop ini ya. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa Jangan lupa like, share, and subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya biar kita tetap semangat buat video kalian. Ya. Nah, ngumbahna guys pakai Pertamax turbo. Orang mah motor ada bapak pakai Pertamax ya. Pertamax turbo dipakai ngumbah gerak. Aduh.